Tiga. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang physical layer. Next. Jadi di dalam kelompok 2 ini terdapat beberapa anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Dafa Julianda. Yang kedua ada Afarham Tawas Fadilah. Kemudian yang ketiga ada Lutfi Hidayat. Dan yang keempat ada Denis Jadi. Dan yang kelima ada Genta Wahyu Fahreji. Kemudian tujuan kami mengambil judul ini, yang pertama mengangkut bit melintasi media jaringan, yang kedua menerima frame lengkap dari data link layer, yang ketiga langkah terakhir dalam proses enkapsulasi, dan yang keempat menerima bit dan mengenkapsulasi ulang frame. Ya, fungsi physical layer. Komponen physical layer, komponen perangkat keras seperti NIC, antarmuka dan konektor, bahan kabel, dan desain kabel. Seluruhnya telah ditentukan dalam standar yang terkait dengan lapisan fisik. Pengkodean meliputi pengubahan aliran bit menjadi format yang dapat dikenali oleh perangkat selanjutnya, memberikan pola yang dapat diprediksi. Pensinyalan. Metode pensinyalan adalah bagaimana nilai bit 1 dan 0 dipresentasikan pada media fisik. Metode ini akan bervariasi berdasarkan jenis media yang digunakan. Next, ini adalah salah satu contoh pengkodean bit yang terdiri dari 0 dan 1. Pensinyalan. Sinyal tersebut merupakan sinyal listrik melalui kabel tembaga serta pulsa cahaya melalui kabel serat optik. Selanjutnya, bandwidth. Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan data dari asal sampai tujuan dengan diukur dalam satuan menit-detik. Throughput adalah jumlah data yang dapat dikirim dan diterima dalam periode tertentu. Dan di atas adalah tabel-tabel unit bandwidth. Jenis kabel tembaga. Jenis kabel tembaga ada 3. Yang pertama ada unsealed twist pair atau UTP kabel, sealed twist pair STP kabel, dan yang ketiga coaxial cable. Jenis kabel. Penjelasannya, kabel UTP adalah jenis kabel yang berfungsi sebagai penghubung media, komunikasi, data, hingga berbentuk suara secara digital yang terbuat dari tembaga. Berfungsi untuk penghubung antar perangkat komputer, penghubung router dengan switch, digunakan sebagai USB extender, media penghubung antara switch dengan piranti elektronik. Kabel STP adalah kabel jaringan yang memiliki pasangan berpilin atau berbelit, di mana di dalamnya terdapat lapisan yang berupa aluminium foil yang dipasang di setiap pasang dawai kabel guna melindungi kabel ini terhadap suatu gangguan interferensi elektromagnetik, dan kabel ini diperuntukkan untuk media transmisi yang terarah bagi kepentingan perpindahan data. Kabel jaringan STP ini bisa menjadi alternatif yang memungkinkan untuk bisa digunakan dalam pembangunan sebuah jaringan komputer lokal. Apabila kabel twist pair lainnya seperti UTP, unsealed twist pair, maupun FTP, fault twist pair, dianggap tak bisa memenuhi segala bentuk kebutuhan yang diinginkan nantinya. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang berguna sebagai media transmisi terarah untuk perpindahan arus data pada dunia jaringan komputer yang terbuat dari tembaga. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan satu perangkat keras komputer dengan perangkat lainnya sehingga bisa mengalirkan data. Sebab kabel ini mempunyai kecepatan cukup baik sebagai transmisi data. Di lain sisi, fungsi kabel koaksial ini juga bisa membagi sinyal broadband atau sinyal yang memiliki frekuensi tinggi. Sesuai sebagai kabel untuk penyambung televisi dan antena, kabel koaksial dapat diartikan sebagai suatu media untuk transmisi data dan menyalurkan melalui sinyal listrik. Selain itu, kabel koaksial juga bisa dipakai untuk jaringan LAN. Oke, selanjutnya ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama paling dalam adalah core atau inti dari kabel. Lalu kedua ada coating,
Lalu ada cladding dan ada coating, selanjutnya ada strength member, dan yang terakhir ada outer jacket atau lapisan terakhir. Jadi core adalah inti. Core adalah bagian yang mentransmisikan cahaya yang terbuat dari kaca. Kedua, cladding bagian optik luar yang mengelilingi core atau inti yang memantulkan gelombang cahaya kembali ke inti. Selanjutnya, di coating atau pelapisan biasanya berlapis-lapis plastik yang diaplikasikan untuk menjaga kekuatan serat, menyerap goncangan dan memberikan perlindungan ekstra terhadap fiber. Yang terakhir adalah outer jacket atau jaket paling luar. Ratusan hingga ribuan serat atau fiber optik yang disusun dan dibandel dalam sebuah kabel fiber optik dilindungi oleh pembungkus luar kabel yang biasanya disebut dengan outer jacket. Selanjutnya, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Kelebihan jaringan nirkabel yang pertama adalah jangkauan dan cakupan sangat luas. Selanjutnya, instalasi dari jaringan mudah. Pengembangan jaringan mudah, penggunaan jaringan mudah, dan penggunaan resource mudah. Adapun kekurangan dari jaringan nirkabel. Yang pertama adalah rawan gangguan sinyal. Yang kedua, kecepatan dapat berkurang sewaktu-waktu. Dan yang ketiga, rentan dengan pencurian data. Selanjutnya, media transmisi nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Yang pertama, gelombang mikro adalah jaringan yang menggunakan media transmisi radio gelombang pendek di mana panjang gelombangnya hanya dalam satuan sentimeter saja. Yang kedua, sistem satelit sinyal yang dikirimkan media transmisi stasiun gelombang mikro di bumi kemudian diterima oleh satelit di luar angkasa. Yang ketiga, sinar inframerah adalah salah satu contoh dari media transmisi yang jaraknya dekat. Infrared memiliki panjang gelombang antara 8 kali 10 min 7 meter hingga 10 min 3. Sinar laser sama dengan inframerah, sinar laser ini juga bersifat line of sight yang mampu membawa data atau sinyal. Jaringan ini bisa digunakan untuk media transmisi jarak jauh. Oke. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 2 yang ngebahas physical layer. Apabila ada kurangnya atau ada kata-kata yang menyinggung, kami memohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.